Tidak lupa untuk pintu. Stop dulu deh. Gua ada yang ngeblank nih. Selamat datang di channel AM Khoiri. Pada video kali ini kita akan membahas perumahan yang sangat indah, terutama lokasinya nih teman-teman. Lokasinya itu ada di Sentul City. Kalau kita berbicara dengan area Sentul City itu, jangan diragukan deh. Masalah lingkungannya itu sangat-sangat tertata rapi, jalannya lebar, kemudian lingkungannya sangat hijau. Yang banyakkan orang ditunggu-tunggu adalah pemandangan Gunung Pancar, teman-teman. Dan adapun wisata banyak banget, berbagai curug dan sebagainya. Saksikan videonya sampai habis ya teman-teman. Perumahan Spring Valley yang ada di Sentul City. Kita sudah ada di depannya teman-teman. Kita bahas dari fasadnya dulu. Ini kita sudah di depan unitnya. Nah, ini adalah untuk yang tipe D. Tipe D ini luas tanahnya itu 7x14, jadi 98 meter persegi, dan luas bangunannya 56 meter persegi. Nah, di sini ada rincian nih teman-teman. Saya nyontek dulu nih. Kamar mandi ada 2, kemudian kamar tidur ada 2. Nah, ini adalah skemanya. Oke, kita lari ke sini ya. Kita jalan ke area halaman, dimana standarnya rumah carport dengan tali air yang seperti ini segitiga. Kemudian kanan ini adalah tamannya. Dan teman-teman, ini adalah rumahnya itu kalau kita lihat kan segitiga ya, Skandinavian. Jadi desain rumah yang istilahnya tidak akan pernah lekang oleh zaman. Ini sangat unik nih teman-teman, bagus. Dan nih dari fasad atas, yaitu sebelah kanannya digunakan furnitur kayu, dan sebelah kanan ke sebelah kirinya itu dia di fullin dengan beberapa jendela kaca supaya untuk penerangannya. Nah, untuk fasad bawah dengan teras ya, dengan ini teras kotak seperti ini. Ini teras letter L ya, letter L yang kebalik. Nah, di sini adalah display muka depan bagian kamar, dan di sini adalah ruang tamu. Kita ke terasan ini di ruang tamu ya teman-teman. Nah, kita menuju ruang tamu dengan lantai yang kasar standarnya. Kemudian untuk layout di depan ruang tamu itu full dengan kaca. Maksudnya full dengan jendela-jendela dari atas sampai bawah, supaya penerangan di rumah ini sangat terang nih teman-teman. Kita membahas dari ruang tamunya dulu nih teman-teman. Ruang tamunya sih nyaman ya teman-teman, karena dapat sinar dari bawah atas. Tadi kan kita udah bahas fasad nih, dimana tuh di depan itu kan layoutnya full kaca dari atas sampai bawah. Apalagi ini ceilingnya tuh 5 meter ke atas. Jadi untuk kesehatan udara saya itu sangat maksimal. Nah, penempatannya nih kayak gini. Penempatannya itu, tapi sebelum menuju ke rincian ruangan saya akan membahas nih. Jadi untuk rumah contoh itu tuh developer menyiapkan konsepnya tuh satu lantai nih teman-teman, satu lantai. Tapi karena ini adalah rumah contoh, ini bisa di custom. Jadi nanti ada mezaninnya gitu. Oke, di sini yang saya berdiri adalah ruang tamu. Nah, supaya luas itu penataannya itu TV di sebelah kanan. Kemudian untuk sofanya itu di sebelah kiri saya nih. Dia itu di samping tangga, dimana sampingnya itu adalah kamar tidur. Nah, ruang tamu seperti ini. Kemudian di dalam ruang tamu itu biasa ya, untuk furniturnya dia untuk penghiasannya seperti ini nih teman-teman. Ini sebagai inspirasi saja ya. Kemudian ada kaca ini supaya kesannya lebih luas gitu kan. TV dimana di belakangnya ada furnitur coklatnya, ada cupboard. Oke. Nah teman-teman, untuk lantainya itu udah homogeneous style 60x60. Jadi
untuk penataannya indah sih gitu. Dan lanjut geser ke samping ada dining room. Nah, dining roomnya di sini dekat dengan dapur nih teman-teman. Di sini ada dining roomnya, kemudian di sini ada dapurnya. Untuk dapur ini kalau menurut saya penempatannya adalah minimalis ya teman-teman. Dapurnya dengan keramik hitam seperti ini, jadi lebih penampakannya itu warnanya itu lebih solid lagi. Dan dengan warna putihnya di bawah ini baru banyak cupboardnya. Dan oh ya, di sini pakai kompor listrik ya teman-teman, supaya karena ini kan dapur bersih ya, jadi tempatnya bersih. Simple juga nih penataannya, itu di kulkasnya di samping. Nah, di sini juga ada cupboard lagi. Nah, di sini di atas dapur itu ada inspirasi ditaruh tanaman, mungkin biar lebih seger ya teman-teman ya. Dan adapun perabot-perabotan bisa taruh bawah. Nah, ini hanya sekedar contoh saja sih. Di sini tuh ada jendela geser ini ya. Ini untuk udara dari ruangan belakang. Kebetulan di belakang itu ada tamannya teman-teman, supaya udaranya itu enak masuk dari jendela ini. Ini jendelanya panjang loh, jadi kayak serasa kayak ada cafe gitu kalau di belakang itu dikasih kursi gitu ya. Kita bahas taman belakang nih teman-teman. Taman belakang ini ya kisaran ukurannya lebar itu kisaran 2,5 ya, hampir 3. Kemudian untuk lebar ke samping, panjang ke samping itu ya 4 meteran. Nah, ini adalah view-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas kamarnya ya. Kalau di kiri saya depan ini ada kamar anak, sampingnya itu kamar utama. Kita ke kamar anak dulu yuk, yang depan nih teman-teman. Nah, ini tuh kisaran 3x3 sih, 3x3. Nah, untuk view-nya seperti ini teman-teman. Untuk single bed. Nah, ini adalah jendelanya gede loh, puas banget. Terus rapi sih furniturnya, jadi tuh si rail korden itu tuh ditutupin gitu teman-teman. Dan uniknya nih wallpapernya nih, saya suka sih wallpapernya ini dengan warna krem ini, perpaduan dengan coklat. Kemudian untuk ininya putih nih, loker-lokernya. Meja belajarnya ini ada warna ornamen biru. Ini membedakan sih, mungkin sebagai penghias aja ya. Di sini ruang belajar. Kemudian di sini ada storage terbuka, mungkin untuk penataan buku, atau mungkin teman-teman bisa ngasih hiasan sih. Nah, ini untuk lemarinya itu pintu geser. Ya tau lah ya, supaya tidak memakan tempat yang begitu banyak nih. Storage-nya lumayan luas loh. Ini kalau untuk ukuran anak-anak mah lebih dari cukup sih. Bahkan ini pun buat suami istri mah udah lebih gitu kan. Di atas juga full locker juga, custom sampai atas. Next, di belakang saya ada kamar tidur utama. Tapi sebelum ke kamar tidur utama, kita bahas kamar mandi nih. Diapit dengan 2 kamar. Nah, ini adalah kamar mandinya. Yang saya suka adalah lantainya ini kan bertekstur dengan berbatuan ya, keramik. Keramik yang bertekstur berbatuan. Kemudian ini untuk showernya itu dikasih lebokan, supaya airnya itu tidak melember kemana-mana ya bahasanya ya. Dan kemudian untuk keramiknya udah sampai full ke atas, serta di atas itu dikasih roof kaca supaya penerangannya juga bagus, serta ada exhaust fan-nya supaya untuk sirkulasi udara. Dan sampingnya ini adalah untuk klosetnya dibatasi dengan kaca. Nah teman-teman, nah di sini ada wastafelnya nih, cuman nih belum dipasang kaca di wastafelnya ya teman-teman. Dan di bawahnya juga ada loker-lokernya. Kamar tidur utama. Nah, ini adalah kamar tidur utamanya. View-nya agak lebih besar nih. Nah,
Di sini bisa muat untuk 2 orang. Ini lebarnya ya 3 kali 3,5-an ya, atau bahkan lebih ya, 3 kali lebih. Nah, di sini teman-teman, di kamar tidur utama yang belakang ini dapat pencahayaan dari taman belakang. Dan nah, ini adalah dekorasinya seperti ini. Dan di kamar tidur utama ini mempunyai kamar mandi khusus nih. Kamar mandi khusus sama seperti kamar mandi yang sudah saya bahas ya teman-teman. Untuk desainnya seperti ini sama. Nah, kalau ini penerangan itu ada ventilasi di taman belakang. Tuh, taman belakang. Exhaust fan juga ada ya. Oke, selanjutnya kita membahas di kamarnya lagi nih. Dan teman-teman, untuk di kamar tidur di atasnya ini ada lukisan, didesain dengan lukisan seperti ini. Sebenarnya ini ada lampunya nih, bisa nyala gitu teman. Tapi nggak tahu nih lampunya di mana. Oke, di pojok juga ada colokan, itu cowakan gitu ya. Jadi untuk meja ya itu, mejanya berbentuk kecil gitu. Dan di sini ada lemari-lemarinya teman-teman. Lemari-lemarinya. Nah, di sini ada tempat make upnya ya. Oke, jadi di custom dengan apa itu, lampu. Nah, ini ada loker-lokernya. Minimalis sih tempatnya, jadi bisa memaksimalkan tempat dengan ruangan yang terbatas nih. Teman-teman, selanjutnya kita bahas lantai mezanin dulu yuk. Tapi sebelum naik nih, nah teman-teman, di sini tuh di bawah tangga ini kan namanya juga customan ya, karena rumah 1 lantai di custom jadi lantai mezanin. Nah, di sini tuh disediakan loker-loker nih, karena ini adalah tangga custom teman-teman. Ada loker-loker lumayan lah buat penambahan tempat. Di samping ada ternyata, di samping ada. Hanya saja ini ketutupan sama sofa nih teman-teman. Ini udah 1, 2, 3 ya. Tibalah di lantai mezanin. Nah, ini teman-teman, karena dengan ceiling yang tinggi ya, jadi si developer itu memberi contoh seperti ini nih. Dan untuk pencahayaannya tuh ada 4 kaca gede di depan. Ini kalau lampu dimatiin juga tetap terang kok gitu. Nah, untuk sebelah sini ini adalah ruang duduk-duduk aja sini ya. Mungkin bisa berdiskusi dengan temen. Dan di sini tuh dikasih loker-loker. Lantai mezanin ini bisa dikatakan mungkin ruang kerja ya. Ruang kerja, ruang santai. Sebenarnya kamar tidur juga bisa sih. Nah, ini adalah ruang santainya buat duduk sama temen nih, ngobrol biar indah. Dikasih seperti ini lukisan. Kita lanjut ke sampingnya. Nah, ada pembatas nih dengan kisi-kisi kayu, dimana ini adalah ruang kerja nih teman-teman. Ruang kerja, ini loker-lokernya. Ini loker terbuka supaya untuk memajang apa gitu, benda-benda yang indah. Dan ini adalah ruang kerjanya. Nah, keren nggak? Nah, serasa kayak bos ya di sini. Nah, teman-teman, di sini nih di bawah juga ada loker gitu kan. Ini kenapa nggak dilurusin ya, kan ini kan tempat kaki kan, lumayan lah tuh bisa selonjoran. Nah, ini adalah ruang komputernya, meja komputernya di sini, ruang belajar bisa gitu. Dan di sini juga ada loker tertutupnya. Dan di sini ada space buat menaruh sesuatu untuk memperindah ruangan. Inilah penampilan dari ruang mezaninnya, teman-teman. Bagaimana teman-teman, rumahnya bagus kan yang sudah kami review? Pokoknya nih teman-teman, kalau ngambil unit di sini jangan khawatir tentang semuanya, fasilitas lengkap. Penataan jalanan itu di sini lebih mantap loh. Teman-teman lebih tenang jika teman-teman memilih lokasi yang bagus seperti di Sentul City. Ya teman-teman, saya cukupkan videonya. Nanti kalau teman-teman butuh informasi yang lebih, teman-teman bisa hubungi nomor yang di bawah ini ya. Cukup sekian dari saya. See you.